skuad tim Askar Batua, asuhan Mundari Karya. Ya, biasanya dengan tampilnya Zainal Arif sebagai target man dengan dukungan dua orang gelandang serang. Ya, betul sekali, April Hadi yang didorong hingga ke depan mengisi posisi Patrice Dzeko serta Agus Sima. Dan ini dia Sriwijaya FC, asuhan Kasar tadi. Ada dua orang pemain yang biasanya menghuni bangku cadangan, yaitu Rifki Mokodompit serta Rizky Nofriansyah yang sekarang berduet dengan Kit Kayambagams di lini depan. Pemain yang telah menciptakan 22 gol, Kit Kayambagams. Ini dia babak pertama, PSPS Pekanbaru menghadapi Sriwijaya FC dari Stadion Kwan Sing Sport Center, Pekanbaru. Pada putaran pertama yang lalu, PSPS Pekanbaru takluk atau kalah tipis 2-1 dari Sriwijaya FC di Palembang. Dan dalam 7 partai terakhir antara kedua tim, sejauh ini PSPS Pekanbaru baru menciptakan 1 kemenangan. Kemenangan terakhir bagi mereka atas Sriwijaya FC terjadi pada bulan Maret di Liga Indonesia tahun 2010 yang lalu. Sebelum laga ini PSPS Pekanbaru unggul tipis atas Persiram Raja Ampat dengan 2-1. Sebelumnya mereka kalah telak dari Persija Jakarta dengan 4-0. Sementara itu bagi Sriwijaya FC sebelum laga ini, mereka juga takluk 3-0 dari Persija Jakarta beberapa hari yang lalu. Sriwijaya FC tampil atau memastikan gelar juara musim ini setelah berhasil menggulung Persela Lamongan dengan 3-0 di Stadion Jakabaring Palembang. Musim lalu Sriwijaya FC hanya finish pada urutan keempat di klasemen akhir Indonesia Super League 2010-2011. Kita bisa lihat bagaimana possession yang dilakukan oleh pemain-pemain Sriwijaya FC. Mereka sangat percaya diri, menguasai bola dengan tenang sambil mencari kelengahan lawan. Sebuah kesalahan jatuh di kaki Zainal Arif. Amrizal kali ini. Sedikit terlambat Amrizal tadi. Bonario Astaman. Lebar ke kanan. Sebuah umpan lambung dari Supardi tadi maksudnya diarahkan ke Kit Kayambagams. Pencipta 22 gol sejauh ini masih tampil sebagai top skor di Indonesia Super League. Bayang-bayangnya Alberto Gonçalves dan juga Mario Costas, pemain Persela Lamongan. Mantan pemain Persib Bandung Zainal Arif, pemain yang telah menciptakan 8 gol bagi PSPS musim ini. Ya, setelah tidak ada Herman Zumafo di lini depan dari PSPS, memang Zainal Arif menjadi tumpuan untuk mencetak gol dan menjadi target man di lini depan. Agak berat memang tugas dari Zainal Arif, apalagi kalau tidak ada Patrice Dzeko seperti pertandingan sore hari ini.
Kembali penempatan bola jauh ke depan, berusaha dikejar April Hadi tadi. Terlalu dekat ke Rifki Mokodompit. Ya, bermain tanpa beban sama sekali Sriwijaya FC. Kapten kesebelasan Ponarias Taman, Firman Utina, Thierry Gattuso bermain-main di daerah sendiri Sriwijaya FC. Ya, lini tengah dari Sriwijaya FC ini bisa dibilang merupakan salah satu kombinasi terbaik ataupun salah satu yang paling solid di Liga Super ini. Meskipun tidak dihuni oleh banyak pemain asing di lini tengah, hanya Lim Junsik saja, karena 3 pemain lainnya adalah pemain-pemain lokal, Ponario, Firman Utina, dan M. Ridwan, serta terkadang Mayadi Panggabean ikut membantu lini tengah. Pelanggaran oleh Lim Jusik terhadap Ade Suhendra. Ade Suhendra tadi gagal melewati Firman Utina. Ponario Astaman maksudnya ke Firman Utina. Mampu diblok dengan baik oleh Ade Suhendra. Lim Jusik kali ini melebar ke kiri. Mahyadi Panggabean. Berusaha melakukan tekanan pemain PSPS Pekanbaru. Masih ada Thierry Gattuso. Lim Jusik. Oh, sebuah situasi yang sangat membahayakan bagi tuan rumah PSPS Pekanbaru. Bagaimana tadi Rizky Novriansyah nyaris memanfaatkan kelengahan lini belakang PSPS. Dia berusaha mencuri bola yang gagal diamankan secara sempurna oleh Amrizal tadi. Rizky Novriansyah. Agak terjepit memang posisi dari Rizky Novriansyah. Ini dia, diapit 2 pemain PSPS di kotak penalti PSPS, namun wasit tidak melihat bahwa ini adalah merupakan pelanggaran. Rizky Novriansyah. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-24 bagi Rizky. Pemain yang masih berusia 22 tahun. Zainal Arif. Lebar ke kanan, Ali Kadafi. Kerjasama Ali Kadafi dan juga Zainal Arif, pemain asal Togo. Ade Suhendra. Lebar ke kiri. Orah ada di sana. Beberapa kali umpan lambung yang sama diperagakan pemain-pemain PSPS dan tidak jelas arahnya. Di lini belakang Sriwijaya FC memang diperkuat oleh pemain yang sangat kompak, pemain asing, Thierry Gattuso serta Jamie Coyne. Khusus untuk Gattuso juga ada nilai plusnya, faktor plus, karena dia menjadi pemain yang cukup produktif. 6 gol dikoleksi oleh Thierry Gattuso, cukup produktif untuk ukuran pemain belakang yang posisinya adalah back tengah. Ya, pelatih Kasar tadi terlihat masih bersemangat untuk memberikan instruksi pasukannya. Pelatih yang awalnya sempat diragukan kemampuannya karena menggantikan posisi dari Ivan Kolev yang memang sudah lebih banyak dikenal dibandingkan dengan Kasar tadi yang sebetulnya sebelum melatih Sriwijaya FC ini sama sekali belum pernah melatih tim di level Super League, di level Liga Super Indonesia. Sehingga prestasi membawa Sriwijaya menjadi juara ini menjadi cukup fenomenal, mengingat pengalaman dari Kasar tadi masih belum terlalu banyak di level tertinggi. Firman Utina, Thierry Gattuso. Sebuah peragaan penguasaan bola yang sangat baik dari Sriwijaya FC.
Pelanggaran terhadap Kit Kayamba Gams, pemain yang telah berusia 40 tahun namun masih mampu eksis pada level tertinggi persepak bolaan di Indonesia. Ya, jabatannya di Sriwijaya FC ini sebetulnya sudah merangkap asisten pelatih, Opan, Kit Kayamba Gams, tapi bisa kita lihat konsistensi dan penampilan yang stabil dari Kayamba. Sebuah penempatan bola yang sangat akurat dari Firman Utina diarahkan langsung ke koin. Pemain asal Australia ini nyaris saja menjebol gawang PSPS di menit ke-10. Beruntung Rifki Mokodompit, penjaga gawang PSPS, berada pada posisi yang sangat tepat. Ya, Vance maksud kami. Pemain yang ditampilkan untuk yang ke-14 kalinya bagi PSPS di bawah Mister Gawang tim asal Pekanbaru ini. Tekanan kembali datang dari Sriwijaya FC. Rebutan bola Zainal Arif dan juga Terry Gattuso. Bukan pelanggaran. Tampaknya pemain Sriwijaya harus mendapatkan bantuan dari tim medis. Ridwan. Ya, Muhammad Ridwan tampaknya, Bung. Sepertinya terinjak kaki Ridwan oleh Fajar Handika. Pemain yang berposisi sebagai back sayap ataupun gelandang sayap, bisa bermain sebagai gelandang sayap ini belakangan memang cukup subur. Sudah 8 gol yang dicetak oleh Ridwan dan 4 gol diantaranya dicetak dalam 5 pertandingan terakhir. Selain itu, Muhammad Ridwan adalah merupakan salah satu pemain Sriwijaya yang senantiasa diturunkan dalam setiap pertandingan, Bu. Ya, Total telah bermain 31 kali dalam 31 laga yang telah dilakoni Sriwijaya FC musim ini. Supardi pendek saja diberikan kepada koin. Lim Jusik, dia bermain sangat santai, sangat percaya diri. Laskar Wongkito dalam derby andalas sore ini. Sebelumnya setelah berhasil menciptakan rekor 20 tanpa kekalahan Sriwijaya FC, mereka akhirnya harus merasakan ganasnya Gelora Bung Karno menghadapi Persija beberapa hari yang lalu. Mereka kalah telak dengan 3-0. Sebuah kekalahan yang sangat mencoreng gelar juara mereka musim ini. Lemparan ke dalam bagi Laskar Wongkito. Terry Gattuso yang dituju. Koin. Mahyadi Panggabean. Kembali Mahyadi. Firman Utina kali ini. Masih Firman. Sangat percaya diri Firman. Coba menguasai bola. Supardi. Tekanan datang dari Sriwijaya FC, sebuah peluang dan ada Kit Kayamba Gams di sana. Beruntung penyelamatan gemilang kembali dilakukan oleh Vance.
Ya, kita bisa melihat sebelum melepaskan umpan, Supardi bekerja sama dengan M. Ridwan dan sangat rapi kerjasama yang dilakukan oleh Supardi serta Ridwan. Kita bisa melihat bagaimana alur bola yang sangat-sangat mengancam, dan ini pasti hasil dari latihan yang tidak sebentar karena saling pengertian. Umpan dari Supardi kembali ke M. Ridwan dan begitu juga sebaliknya, bisa menembus pertahanan dari PSPS. Lim Jusik melebar ke kanan, Supardi ataupun Muhammad Ridwan. Lim Jusik, Nario Popon Astaman, Kate Kayamba Gams, masih ada Ridwan, Supardi, Muhammad Ridwan, kerjasama antara Supardi. Kali ini Firman Utina maksudnya diarahkan ke Supardi, sebuah wall pass. Harus benar-benar berkonsentrasi serta waspada, tidak boleh lengah sedikit pun karena umpan-umpan dari pemain Sriwijaya ini Ini benar-benar dia mengancam. peluang bagi April Hadi, Bung Erwin. Sebuah perubahan mendasar dilakukan oleh pelatih Mundari Karya, menempatkan April Hadi, pemain yang biasanya berperan di lini belakang, ditempatkan di lini berat depan dalam laga sore ini. Lim Jusik, Mahyadi Panggabean, crossing Mahyadi terlalu jauh. Ya, kita melihat bagaimana PSPS tidak ingin memberikan ruang kepada Kate Kayamba Gams, pemain yang memang dikenal sangat berbahaya jika dibiarkan atau diberikan ruang sesedikit apapun, terutama di kotak penalti. Sebetulnya agak beruntung para pemain belakang PSPS karena di pertandingan sore hari ini Hilton Moreira tidak bisa dimainkan. Kita bisa melihat kerjasama antara Kit Kayamba Gams serta Rizky Nofriansyah yang menjadi tandemnya di depan belum serapi ketika kalau Kayamba bermain bersama Hilton. M. Ridwan, Kate Kayamba Gams yang dituju. Ya, gagal dijangkau oleh Kate Kayamba Gams. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSPS Pekanbaru. Ini dia pencipta 8 gol sejauh ini, Muhammad Ridwan. Pelanggaran tampaknya oleh Muhammad Ridwan, mengangkat kaki terlalu tinggi. Sangat sulit para pemain PSPS menembus pertahanan dari Sriwijaya FC. Bahkan bisa dilihat secara kasat mata, penguasaan bola lebih banyak dimiliki oleh Sriwijaya FC yang bertindak sebagai tim tamu. Tanpa Petri Zeko di lini tengah PSPS membuat daya kreativitas mereka jauh berkurang. Ya, betul sekali Opan. Sangat sedikit suplai bola ke Zainal Arif yang menjadi target man. Pemain yang diharapkan oleh Mundari Karya untuk bisa mensupport Zainal Arif di lini depan PSPS Pekanbaru. Ini adalah merupakan partai yang sangat krusial bagi tuan rumah untuk bisa menghindarkan diri mereka dari zona degradasi. Hingga memasuki
laga yang ke-32 ini PSPS masih tercokol pada posisi ke-13 klasemen sementara. Atau hanya terpaut 3 poin dari zona degradasi yang saat ini dihuni 4 tim, Persiram Praja 4, Gresik United, Delta Sidoarjo, dan juga PSAP Sigli. Setelah Sriwijaya FC memastikan gelar juara, memang sekarang yang justru lebih seru adalah persaingan di level bawah. Persaingan untuk menghindari degradasi karena ada sejumlah tim yang sekarang sedang berebut untuk lepas dari zona degradasi. Selisih poinnya juga tidak terlalu besar. Ya, tampaknya handball tadi Firman Utina di kotak penalti PSPS. Hingga menit ke-20 kedudukan masih 0-0 PSPS dan juga Sriwijaya FC. Beberapa peluang berhasil diciptakan Sriwijaya FC. Dan sejauh ini belum satu peluang pun diciptakan oleh kubu tuan rumah. Amrizal. Masih Amrizal, sang kapten kesebelasan, pemain yang juga pernah memperkuat Sriwijaya. Dibiarkan saja oleh Mahyadi Panggabean. Ya, Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Sriwijaya. 2 musim yang lalu Amrizal adalah salah seorang pemain belakang andalan di Sriwijaya FC ketika Sriwijaya masih dilatih oleh Rahmat Darmawan. Dan beberapa pemain seperti Ponario Astaman, Firman Utina, Supardi, dan Mahyadi Panggabean adalah pemain-pemain yang belum juga berpindah dari Sriwijaya FC, masih ada sejak ketika Amrizal masih menjadi bagian dari tim ini. Lepas bola tadi, Ali Kadafi kali ini serangan balik dari PSPS. April Hadi. Kita lihat masih April Hadi mencoba melepaskan tendangan keras di luar kotak penalti. April Hadi masih membentur badan koin tadi. Ya, agak terlalu lama ya April Hadi menguasai bola. Apakah dia akan mengumpan pada Zainal Arif ataupun menendang langsung ke gawang dari Sriwijaya FC? Karena waktu yang dihabiskan oleh April Hadi cukup lama tadi, akhirnya Jamie Coin bisa menebak dan melakukan blocking. Ini dia ada Suhendra. Masih terus berusaha PSPS Pekanbaru mencoba membongkar benteng pertahanan Sriwijaya. Fajar Handika. Agus Cima. April Hadi. Ali Kadafi. Zainal Arif tadi sebuah kerjasama yang gagal. Ali Kadafi dan Zainal Arif. Firman Utina. Ponario Astaman. M. Ridwan. Supardi. Pendek saja ke Popon Astaman. Kit Kayamba Gams. Firman Utina. Sebuah situasi berbahaya bagi PSPS. Rizky Novriansyah. Kembali ke belakang, Koin. Ponario Astaman. Umpan lambung ke sisi kanan pertahanan PSPS. Mahyadi Panggabean tadi. Tampaknya handball April Hadi. Ya, menghasilkan kartu kuning yang pertama dalam laga sore ini. Ya, berusaha melakukan kontrol bola menggunakan tangannya, berharap wasit Ahmad Suparman tidak melihat, tapi ternyata April Hadi, kita lihat, ya, Iya, jelas sekali mengontrol bola dengan tangannya. sebuah aksi nakal dari April Hadi. Perebutan bola yang dimenangkan Muhammad Ridwan di kotak penalti PSPS. Firman Utina, masih Firman Utina dan masih membentur Agus Cima. Tendangan keras yang dilepaskan oleh Firman Utina.
Supardi kali ini. Muhammad Ridwan. Offside, Kate Kayamba Gams. Ya, sebuah penempatan posisi yang memang berada pada posisi offside dari Kate Kayamba Gams. Striker Sriwijaya FC yang juga dipercayakan sebagai asisten pelatih fisik. Ya, secara mengejutkan PSPS Pekanbaru harus melepas kepergian Herman Juma Wepandi di awal putaran kedua musim ini, Ya, yang berpindah ke daerah Jawa Timur, ya ke Arema Indonesia. betul sekali, Opan. Dan sampai saat ini Herman Jumafu masih menjadi pencetak gol terbanyak bagi PSPS dengan 10 gol. Hal tersebut memperlihatkan bagaimana peran dari Herman Jumafu yang memang sangat penting di tubuh tim PSPS. Sebelum Amrizal menjadi kapten, Herman Jumafu adalah kapten dari PSPS. Salah satu peluang lainnya bagi Sriwijaya FC, sebuah crossing dari Mahyadi Panggabean. Ya, dan Joki Huan bertabrakan dengan kipernya sendiri, Iya. Panca Haryanto, sehingga harus kelihatan kesakitan Joki Huan. Beberapa musim yang lalu, tepatnya musim 2002 hingga 2004, PSPS tampil sebagai salah satu dream team di Indonesia, di pentas Liga Indonesia. Saat itu mereka dihuni oleh barisan pemain-pemain timnas Indonesia pada saat itu, antara lain Kurniawan Dwi Yulianto, Hendro Kartiko, dan juga Uston Nawawi. Ponario Astaman, Supardi, Kate Kayamba Gams yang dituju. Lemparan ke dalam bagi Sriwijaya FC tentunya. Sebuah umpan dari Supardi diarahkan ke Kate Kayamba Gams. Dibiarkan saja oleh Rizky Nopriansyah. Kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya FC, dan kali ini terjadi di daerah pertahanan PSPS Pekanbaru. Mahyadi Panggabean. Salah satu kelebihan dari Mahyadi Panggabean, mampu melemparkan bola ke jarak yang cukup jauh. Ya, seperti melepaskan tendangan dari samping lapangan, mampu mencapai hingga daerah kotak penalti. Lemparan dari Mahyadi Panggabean. Masih harus bekerja lebih keras lagi pemain-pemain PSPS Pekanbaru untuk bisa menembus benteng pertahanan Sriwijaya FC saat mereka memang sangat membutuhkan poin absolut dalam derby andalas sore ini. Ini dia salah satu tekanan dari April Hadi.
Terlalu jauh kontrol bola dari April Hadi. Pemain yang juga disebut-sebut sebagai mantan pemain timnas Togo, Ali Kadafi. Ya. Sebelumnya bermain untuk PSM Makassar dan Bontang FC. Terry Gattuso, Koin, Mahyadi Panggabean. Bermain-main di daerah sendiri, pemain-pemain Sriwijaya FC. Supardi kali ini. Firman Utina. Gattuso, Firman Utina. Supardi. Kali ini lemparan ke dalam bagi PSPS. Tampaknya bola mengenai kaki Supardi. Beberapa nama besar di pentas sepak bola nasional Indonesia yang pernah menghiasi skuad PSPS Pekanbaru. Selain Herman Jumafo Pandi, mereka juga pernah memiliki Yosef Leono. Beng Jean juga mereka pernah miliki. Atangana pernah bermain di PSPS Pekanbaru. Dan juga Gustavo Hernan Ortiz. Agus Cima kali ini. Wow, bukan offside, sangat berbahaya. Zainal Arif dan jeger gol. Ini dia peluang atau kesempatan yang sangat ditunggu-tunggu oleh seorang Zainal Arif untuk bisa menciptakan gol yang sangat krusial bagi PSPS. Dan akhirnya pada menit ke-31 berhasil merubah kedudukan menjadi 1-0. Ya, lepas dari jebakan offside, dari sedikit sekali peluang, kita bisa melihat bagaimana Zainal Arif memanfaatkan secara maksimal kelengahan para pemain belakang Sriwijaya FC dalam melakukan jebakan offside tadi. Cukup tenang, meskipun tadi sudah sempat akan ditutup pergerakan dari Zainal Arif maupun ruang tembaknya oleh kiper Rifki Mokodompit ataupun pemain-pemain belakang Sriwijaya FC. Ini dia bagaimana Zainal Arif berhasil melepaskan diri dari jebakan offside yang dipasang pemain-pemain belakang Sriwijaya FC. Pemain yang masih memiliki insting sangat tajam. Berhasil mengelabui Rifki Mokodompit. Sekaligus menjadi gol yang ke-9 bagi Zainal Arif musim ini. Ya, di pertandingan sebelumnya ketika menghadapi Persiram Raja Ampat, Zainal Arif juga mencetak 1 gol yang mengantarkan PSPS menang dengan skor 2-1. 1 gol lainnya dicetak oleh April Hadi. Ini yang dikatakan oleh pelatih Mundari Karya bahwa pemain-pemainnya harus memiliki semangat untuk memenangkan pertandingan meskipun yang dihadapi adalah tim juara dan diisi oleh pemain-pemain bintang. Ya, tampaknya pemain asal Korea Selatan milik PSPS, Jo Ki Hwan, sedikit mengalami masalah sejak beberapa menit yang lalu. Luar biasa. Pemain yang telah berusia 31 tahun ini, mantan striker andalan timnas Indonesia. Kembali peluang bagi Zainal Arif dan wow, nyaris menambah gol baginya. Sebuah peluang yang sangat-sangat terbuka bagi Zainal Arif masih gagal dimaksimalkan. Ya, kurang dari 5 menit 2 peluang didapatkan oleh Zainal Arif. Kita bisa melihat ini ada sebuah kesalahan dari lini belakang dari Sriwijaya FC. Kita melihat tadi Zainal Arif mendapatkan peluang setelah Thierry Gattuso gagal untuk mengamankan bola. Muhammad Ridwan mencoba melakukan solo run. Ali Kadafi, tekanan kembali datang dari PSPS Pekanbaru dan lagi-lagi Zainal Arif berhadapan dengan Lim Jusik.
Pasca lahirnya gol pertama bagi PSPS, membuat mereka lebih termotivasi untuk bisa menambah gol lainnya. Ali Khadafi. Out ball. Berusaha untuk menggantikan peran Petri Zeko sekaligus Ali Khadafi. Nyaris menambah atau menciptakan 2 gol hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Zainal Arif, ini dia peluang terakhir beberapa detik yang lalu. Sayang sekali tendangan keras yang dilepaskannya masih mampu diblok dengan sangat baik oleh penjaga gawang Rifki Mokodompit. Ya, antisipasi yang sangat cermat kali ini dari Rifki Mokodompit. Tendangan Zainal Arif juga tidak terlalu menyusahkan arahnya, meskipun cukup keras tapi tepat kepada Mahyani pelukan. Panggabean. Gagal menyamakan kedudukan Sriwijaya FC. Fajar Handika. Ali Khadafi melebar ke kanan. Pemain-pemain bertahan PSPS tentunya harus lebih berhati-hati lagi. Melihat ada Kate Kayamba Gams di sana. Zainal Arif. Offside tampaknya Zainal kali ini. Ya, sudah berada di belakang dari Zeko, Thierry Gattuso maupun Jamie Coyne. Secara logika memang sebetulnya lebih mudah untuk menjaga satu striker Zainal Arif, apalagi dia tidak mendapatkan support seperti ketika kalau Patrice Zeko bermain. Tapi kenyataannya dari sedikit peluang, Zainal Arif berhasil memanfaatkan kelengahan dari pemain-pemain belakang Sriwijaya FC, Jamie Coyne serta Thierry Gattuso. Ini dia Zainal Arif. Juki Wan. Ali Khadafi. Peluang kembali lahir bagi PSPS. Zainal Arif. Masih Zainal Arif dan ya! Untuk yang ketiga kalinya, Zainal Arif melepaskan tendangan yang sangat keras. Dan untuk yang kedua kalinya, bagi penjaga gawang Rifki Mokodompit berhasil memblok tendangan keras dari Zainal Arif. Memiliki peluang yang ataupun waktu yang cukup lama, Zainal Arif meletakkan bola dalam incaran kaki kirinya yang memang menjadi kekuatan. Tapi masih bisa tadi sedikit diblok oleh Thierry Gattuso sehingga tendangannya tidak meluncur deras, hanya berbelok arah, tapi sudah cukup untuk menyulitkan. Menghasilkan tendangan pojok bagi PSPS. Peluang lainnya juga masih melebar di sisi kiri gawang Rifki Mokodompit. April Hadi kali ini yang mendapatkan peluang melalui sundulan. Justru ketika sudah tertinggal 1 gol, para pemain Sriwijaya FC sekarang lebih banyak mendapatkan tekanan, agak hilang memang konsentrasi, terutama di lini pertahanan. Terlalu asyik ikut membantu serangan sepertinya. Dibuang saja oleh Amrizal. Lemparan ke dalam bagi Sriwijaya di daerah pertahanan PSPS. Mahyadi Panggabean sangat jauh. Lemparan Mahyadi Panggabean, Ponario Astaman. Mantan gelandang andalan timnas Indonesia, Ponario Astaman.
pelatih Sriwijaya Kasar tadi. Ya, juga tidak jelas arah bola yang dilepaskan oleh Koin. Tampaknya sudah berada pada posisi offside Zainal Arif. Ya, sepertinya para pemain PSPS sudah mengetahui bahwa salah satu kelemahan setelah gol tercipta adalah jebakan offside yang ternyata bisa dikalahkan oleh Zainal Arif, sehingga kita bisa melihat bagaimana beberapa kali tadi lini tengah langsung mengirimkan umpan daerah dengan harapan Zainal Arif bisa mengalahkan jebakan offside yang digalang oleh para pemain belakang Sriwijaya. Pelanggaran oleh Agus Cima. Sebuah peluang terbuka bagi Sriwijaya FC untuk bisa menyamakan kedudukan. Memasuki menit ke-41 di babak pertama ini. Pelanggaran oleh Agus Cima terhadap Rizky Nofriansyah tadi, dan kali ini dihadapi oleh Firman Utina. Kita nantikan tentunya ada Kate Kayamba Gams di depan gawang PSPS. Dan Firman Utina akan mengeksekusi bola mati kali ini. Ini dia ke tiang jauh. Oh, nyaris saja mampu digapai oleh Kate Kayamba Gams. Sebuah crossing yang sangat baik dari Firman Utina. Setelah laga ini, PSPS Pekanbaru masih akan melakoni 2 laga lainnya. Kedua-duanya akan berlangsung dalam laga away bagi mereka menghadapi Persidafon pada tanggal 6 Juli nanti, sebelum partai pamungkas bagi mereka menghadapi Delta Sidoarjo pada tanggal 11 Juli. Ya, yang menarik adalah tim-tim yang menjadi lawan sisa dari PSPS adalah saingan-saingan mereka dalam menghindari degradasi, terutama Deltras. Sementara itu bagi Sriwijaya FC, tim yang telah memastikan diri tampil sebagai juara Indonesia Super League musim ini, juga masih akan menghadapi 2 laga lainnya, namun kedua-duanya akan berlangsung di kandang mereka, yakni melawan Pelita Jaya dan juga Persib Bandung pada tanggal 11 Juli. Partai akhir yang tentunya akan menjadi partai selebrasi untuk merayakan prestasi mereka musim ini. Muhammad Ridwan Supardi berusaha diblok pergerakan Supardi oleh Orah tadi. Ini dia pemain yang tampak semakin padu, semakin kompak dengan Muhammad Ridwan di sisi kanan pertahanan dan juga penyerangan bagi Sriwijaya FC. Dan ini dia bench pemain cadangan Sriwijaya FC. Hanya Siswanto serta Ahmad Jufrianto, pemain-pemain yang cukup sering untuk mengisi tempat di tim inti dari Sriwijaya FC. Lainnya adalah pemain-pemain muda yang sekarang diletakkan di bangku cadangan oleh pelatih Kasar tadi. Ya, setelah tampil memastikan diri sebagai juara, memang terbuka kesempatan bagi pemain-pemain cadangan Sriwijaya untuk diturunkan sekaligus menguji kemampuan mereka oleh pelatih Kasar tadi. Koin. Disapu saja oleh Orah tadi. Lim Jusik. Rizky Nofriansyah. Pelanggaran Rizky.
Tersisa kurang lebih 1 menit lagi dari waktu normal di babak pertama. Masih tertinggal Sriwijaya dari tim Askar Betua PSPS Pekanbaru dengan 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Zainal Arif pada menit ke-31. Mantan pemain Persib Bandung dan juga Persita Tangerang, Zainal Arif. Kate Kayamba Gams. Masih Kate Kayamba Gams. Ada Ali Khadafi. April Hadi. Masih April Hadi, Zainal Arif. Salah pengertian, Zainal Arif dan juga Ali Khadafi. Firman Utina. Tampaknya pelanggaran oleh orang terhadap Firman Utina. Dan tersisa hanya 1 menit tambahan waktu di babak pertama ini. Sebuah upaya capping dari Firman Utina tadi berhasil diblok oleh Ora. Dan mendapatkan perawatan dari tim medis saat ini Firman Utina. Fajar Handika. Ini dia sang jenderal lapangan tengah Sriwijaya FC dan juga timnas senior Indonesia. Instruksi pelatih kasar tadi sedikit tampak lebih serius. Pasca tertinggal 1-0 hingga saat ini, dan ini dia penjaga gawang utama Ferry Rotinsulu. Koin tadi. Tersisa beberapa detik lagi, sisa waktu di babak pertama. Tampak naik membantu penyerangan bagi Sriwijaya FC pemain asal Australia, Koin. Mahyadi Panggabean. Luar biasa lemparan dari Mahyadi Panggabean. Ya, dan akhirnya wasit Ahmad Suparman baru saja meniupkan peluit panjangnya pertanda bahwa babak pertama telah usai, di mana saat ini PSPS Pekanbaru melalui Zainal Arif mampu unggul tipis 1-0 di babak pertama. Ditentukan dengan Firman Utina. Akankah ada perubahan berarti yang dilakukan oleh pelatih kasar tadi setelah tertinggal 1-0 saat ini? Dan ini dia pelatih PSPS Mundari Karya. Unggul tipis 1-0. Tentunya belum terlalu aman bagi PSPS untuk bisa memastikan posisi mereka aman. Dan ini dia babak kedua. PSPS Pekanbaru menghadapi Sriwijaya FC. Langsung mendapatkan perawatan di menit pertama babak kedua, sang kapten kesebelasan Ponario Astaman. Kembali mampu melanjutkan jalannya pertandingan Ponario Astaman. Tampaknya terjadi benturan dengan Ade Suhendra. Ya, bisa dibilang Sriwijaya FC agak kehilangan kreativitas serta ketajaman serta keberanian dari M. Ridwan yang biasanya berani ikut naik menyerang, menusuk hingga ke kotak penalti lawan. Tidak terlalu terlihat di babak pertama tadi. Kembali diberikan kepada Ali Khadafi, melebar ke kiri, Zahrul Azhar yang dituju. Berusaha melewati Koin, Zahrul Azhar. Umpan pendek, Ade Suhendra ada di sana. Zainal Arif kali ini. Ali Khadafi. Sebuah crossing dari Ali Khadafi langsung mengarah ke penjaga gawang Sriwijaya, Rifki Mokodompit. M. Ridwan
Supardi. Mahyadi Panggabean. Ketkayamba Gams. Firman Utina. Sebuah umpan terobosan dari Firman ke Muhammad Ridwan. Masih Muhammad Ridwan. Situasi berbahaya. Masih mampu diamankan pemain-pemain PSPS Pekanbaru. Ya, kesalahan atau blunder nyaris dilakukan oleh pemain bertahan PSPS. Agus Cima. Ali Khadafi. Juga gagal Ali Khadafi. Donario Astaman. Muhammad Ridwan yang dituju. Orah kali ini. Lemparan ke dalam bagi PSPS. Mahyadi Panggabean disapu saja oleh Agus Cima, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya. Koin. PSPS masih unggul 1-0 atas Sriwijaya melalui gol yang diciptakan oleh Zainal Arif pada menit ke-31 di babak pertama tadi. Tekanan kembali datang dari PSPS, Zahrul Azhar. Kesalahan kembali dilakukan Zahrul. Jatuh di kaki Lim Jusik. Mahyadi. Lim. Parti kali ini. Begitu mudah pemain-pemain Sriwijaya FC kehilangan bola dalam laga sore ini. Zainal Arif, peluang bagi PSPS. Sayang sekali April Hadi. Sebuah kontrol bola yang salah dari April Hadi. Nyaris saja menambah gol bagi PSPS April Hadi tadi. Koin. Ketkayamba Gams. Terry Gattuso. Kesalahan kedua dilakukan Terry Gattuso. Zainal Arif. Ali Khadafi. Supardi kali ini serangan balik dari Sriwijaya. Iya. Hal yang kerap kali dilakukan pemain-pemain Sriwijaya FC. Kesalahan mendasar, kesalahan passing. Sering sekali kelihatan para pemain Sriwijaya FC melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Sepintas kita lihat tadi ada gerak tubuh dari pelatih Kasar tadi yang memperlihatkan dia kecewa dengan umpan yang dilakukan oleh Supardi tadi. Masih mampu dipatahkan serangan PSPS oleh Terry Gattuso.
mampu menghalau laju Zainal Arif. Mahyadi. Pendek saja Lim Jusik. Supardi, sebuah crossing ke kotak penalti. Masih terlalu rendah crossing dari Supardi tadi. Kali ini Ponario Astaman juga tidak jelas arahnya. Penempatan bola di kapten kesebelasan Ponario Astaman. Tampil sebagai kampiun juara Indonesia Super League lebih dini, membuat Sriwijaya FC sepertinya kehilangan taji dalam 2 laga terakhir. Ya, ini merupakan sebuah resiko ya, Opan. Ketika sebuah tim sudah memenangkan gelar juara, saat kompetisi menyisakan sejumlah pertandingan, tentu ada pengaruhnya ketika mereka sudah tidak lagi terlalu bernafsu untuk memenangkan ataupun melakukan pertandingan, terutama ketika pemain-pemain inti terus yang dipasang. Mungkin akan lain halnya kalau pemain-pemain cadangan yang biasa bermain sebagai pemain cadangan yang dimainkan. Mereka akan memanfaatkan secara maksimal kesempatan sebagai pemain inti. Ya, mengingat tidak ada beban lagi bagi Sriwijaya FC. Seharusnya Wadi Kasar tadi lebih banyak memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lapis kedua mereka. Gattusi, bayang-bayang April Hadi tadi, Mahyadi Panggabean kali ini, Lim Jusik, Rizky Novriansyah, Lim, masih Lim, lebar ke kanan, pendek saja kepada Supardi, Firman Utina, India Lim Jusik, Supardi bermain sedikit lebih tinggi tempo permainan dari Sriwijaya FC. Masuki menit ke-55 di babak kedua ini. Biarkan saja oleh Agus Cima. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSPS Pekanbaru. Prestasi terbaik yang pernah diukir PSPS Pekanbaru adalah tampil sebagai juara kompetisi divisi utama musim 99. Sementara itu bagi Sriwijaya FC, klub yang dulunya bernama Persija Tim Jakarta Timur ini dalam merupakan prestasi terbaik kedua, adalah merupakan gelar kedua bagi mereka. Sebelumnya musim 2007-2008 mereka juga tampil sebagai juara Liga Indonesia. Sementara itu pada ajang lainnya yakni Piala Indonesia, Sriwijaya FC juga pernah tampil sebagai juara 3 kali. Sebuah pelanggaran terhadap Firman Utina. Ya, sedikit ditarik Firman Utina tadi ketika akan masuk ke dalam kotak penalti, pelanggaran oleh Agus Cima. Tendangan bebas bagi Sriwijaya. Tampaknya dihadapi Mahyadi Panggabean dan juga Firman Utina. Ada Thierry Gattusi dan Kit Kayamba Gams. Bayang-bayangi dengan ketat oleh Juki Hwan.
Firman Utina langsung ke gawang dan nyaris saja Gattuso. Tampaknya akan menjadi lebih baik jika Gattuso membiarkan bola yang ditendang dengan sangat keras oleh Firman Utina. Ya, arahnya sudah mengarah ke gawang dari Panca Haryanto. Tendangan dari Firman Utina sayang sekali dibelokkan oleh Gattuso, malah menjadi jauh dari sasaran. Koin. Firman Utina. Tampaknya sebuah umpan terobosan terhadap Kate Kayamba Gams oleh Firman Utina. Membentur Juki Hwan, Ari Kadafi, Lim Jusik, Nario Astaman, lebar ke kanan Suparti. Berusaha menyamakan kedudukan Sriwijaya FC yang tertinggal 1-0 saat ini. Lemparan ke dalam bagi Sriwijaya di daerah pertahanan PSPS. Ponario Astaman. Kesalahan kembali dilakukan Ponario Astaman. Ya, lagi-lagi sebuah penguasaan bola yang kurang cermat diperlihatkan oleh para pemain Sriwijaya FC. Kali ini Firman Utina yang berusaha untuk mengontrol bola lemparan dari Thierry Gattuso. Juga gagal menguasai bola Rizky Novriansyah. Pelanggaran terhadap Agus Cima oleh Rizky. Masih harus bekerja sedikit lebih keras lagi Sriwijaya FC untuk bisa menyamakan kedudukan. Muhammad Ridwan, Firman Utina yang dituju. Dan lagi-lagi kesalahan mendasar oleh Sriwijaya FC, Bung Erwin. Ya, saya rasa kondisi lapangan yang tidak terlalu mulus jika dibandingkan dengan Gelora Sriwijaya juga sedikit berpengaruh pada permainan Sriwijaya FC yang sebetulnya mengandalkan bola-bola pendek dan cepat, membutuhkan akurasi umpan yang sangat-sangat terukur. Kembali melahirkan tekanan bagi kubu PSPS Pekanbaru. Tendangan pojok bagi PSPS. Ade Suhendra. Ya, tampaknya Lati Kasar tadi akan melakukan pergantian pemain. Ada Siswanto tadi. Sebuah kontrol bola yang gagal dari Ade Suhendra. Lagi-lagi terlihat kesakitan Joki Hwan. Iya. Pemain asal Korea Selatan milik PSPS Pekanbaru. Sementara itu di kubu Sriwijaya, mereka juga memiliki pemain asal Korea Selatan lainnya, yakni Lim Jo-sik. Dukungan tiada henti dari pendukung setia tim Askar Betua. Salah satu aksi dari Zainal Arif mencipta satu gol di babak pertama tadi bagi kubu tuan rumah PSPS.
Dan pergantian pemain di kubu Sriwijaya, ditarik keluar Rizky Novriansyah, digantikan Siswanto. Ini dia sentuhan pertama dari Siswanto. Lim Jusik. Gattuso, Koin, Mahyadi, Lim Jusik, Supardi kali ini, Ponario Astaman, tempatan bola dari Ponario, diarahkan ke Kit Kayamba Gams, Ali Khadafi. Ade Suhendra. Lihat permainan yang dikembangkan Sriwijaya FC, seharusnya pemain-pemain PSPS bisa lebih memanfaatkan peluang yang ada. Ya, ketika para pemain Sriwijaya FC tidak bermain pada performa terbaiknya hampir di seluruh lini, tentu ini menjadi sebuah kesempatan bagi PSPS untuk menambah keunggulan dan mengamankan kedudukan, mengamankan kemenangan. Pemain yang baru saja masuk di kubu PSPS Pekanbaru, Gus Ripen. Lanjut out ball oleh Siswanto tadi. Masih 1-0 unggul sementara ini PSPS Pekanbaru atas Sriwijaya FC. Satu-satunya gol sejauh ini diciptakan Zainal Arif pada menit ke-31 di babak pertama. Ponario Astaman disapu saja oleh Ali Khadafi. Kita melihat di lini pertahanan PSPS bagaimana pergerakan Kit Kayamba Gams senantiasa dikawal setidaknya oleh 2 pemain sekaligus. Ya, sangat sulit bagi Kit Kayamba Gams untuk melepaskan diri dari penjagaan para pemain belakang PSPS. Ini harusnya menjadi pekerjaan bagi pemain-pemain gelandang, bertipe gelandang yang saat ini dimainkan oleh pelatih Kasar tadi. Tidak ada pemain berposisi sebagai striker murni yang menemani Kit Kayamba Gams di lini depan, sehingga sulit memang bagi Kayamba kalau tidak ada support dari lini kedua Sriwijaya FC untuk melepaskan diri dari kawalan para pemain belakang PSPS. Tampaknya pelanggaran oleh Firman Utina terhadap Orah. Ali Khadafi, Zainal Arif, masih play on, Muhammad Ridwan, Ponario Astaman, berpindah ke sisi kiri, Siswanto, sebuah crossing dari Siswanto, Kit Kayamba Gams yang dituju dan ya, nyaris saja menyamakan kedudukan Kit Kayamba Gams. Sebuah umpan dari Siswanto yang melihat Kit Kayamba Gams sedikit bergerak terbebas dari kawalan para pemain belakang dari PSPS. Ya, ada salah antisipasi juga dari penjaga gawang Vanca Haryanto. Sangat berbahaya dan hampir menjadi sebuah blunder. Masih 1-0 PSPS memimpin
atas Sriwijaya FC. Agus Cima. Firman Utina. Mahyadi Panggabean. Siswanto kali ini. Masih Siswanto, ini dia peluang Lim Jusik. Sebuah kontrol bola yang lepas dari Lim Jusik. Tendangan bebas bagi Sriwijaya FC, pelanggaran terhadap Siswanto. Akankah ini menjadi peluang bagi Sriwijaya FC untuk bisa menyamakan kedudukan? Tampaknya oleh Fajar Handika. Ada 3 pemain SFC yang menghadapi set piece kali ini. Ada Firman Utina. Juga ada Mahyadi Panggabean dan tidak ketinggalan Kate Kayamba Gams. Tampaknya kembali berambisi Kate Kayamba Gams untuk bisa menambah pundi-pundi golnya. Sejauh ini Kate Kayamba telah menciptakan 22 gol. Hanya terpaut 1 gol dari Alberto Gonçalves, dari Mario Costas. Ini dia Kate Kayamba Gams. Masih gagal menemui sasaran tendangan keras yang dilepaskan Kate Kayamba Gams. Ya, saat ini di Indonesia Super League dengan 2 hingga 3 pertandingan tersisa menempatkan 2 striker pada posisi top skor sementara di Indonesia Super League. Selain Kate Kayamba Gams, ada pemain Persipura Alberto Gonçalves dengan jumlah gol yang sama 22. Sementara 2 pemain lainnya tetap menguntit dengan sangat ketat. Mario Costas dengan perolehan 21 gol dan pemain Pelita Jaya Greg Nwakolo dengan 20 gol. Ya, dari pemain-pemain yang berpeluang untuk menjadi top scorer di musim kompetisi ini, semuanya masih berada di papan atas timnya, sehingga peluang masih cukup terbuka, sangat terbuka, siapapun masih bisa untuk menjadi top scorer karena selisih yang tidak sampai 2 gol. Ya, bahkan Edi Fodai, pemain Persiwa Wamena, dan juga Safi Salih, pemain Pelita Jaya, juga masih memiliki peluang karena hanya terpaut 3 hingga 4 gol dari pemuncak top skor sementara. Ini dia tendangan pojok bagi Sriwijaya FC. Supardi. Luar biasa pergerakan Ade Suhendra dalam penampilannya sore ini. Tampil sangat mobile. Lemparan ke dalam Supardi. Muhammad Ridwan. Koin. Lim Jusik. Tekanan bertubi-tubi terus dilakukan Sriwijaya FC. Salah seorang pemain PSPS harus mendapatkan perawatan, tampaknya Fajar Handika. Ya, memasuki menit ke-70 ini masih belum banyak perubahan dalam sistem permainan Sriwijaya FC yang terlihat. Meskipun sudah ada Siswanto yang dimasukkan untuk menggantikan Rizky Novriansyah, menggantikan seorang striker ketika tim dalam sebuah keadaan tertinggal, digantikan oleh pemain gelandang, menjadi sebuah pekerjaan yang berat tentunya bagi lini kedua dari Sriwijaya FC untuk ikut membantu serangan dan kalau bisa mencetak gol, karena hanya 1 striker saja yang dipasang ataupun bermain di lini depan, yaitu Kate Kayamba Gams.
pendukung Sriwijaya FC yang tampil dengan warna kebesaran mereka. Supardi, sebuah umpan lambung langsung diarahkan ke kotak penalti PSPS. Firman Utina perebutan bola atas. Nampaknya pergantian pemain di kubu tuan rumah PSPS Pekanbaru. Pelatih Mundari Karya kembali memberikan kepercayaan kepada salah seorang pemain muda mereka, Pak Wira Putra. Ya, baru berusia 23 tahun. Sebuah kejadian yang agak unik memang ketika pemain-pemain PSPS bisa bermain lepas dan sekaligus pelatihnya leluasa untuk memasukkan pemain-pemain muda untuk menggantikan pemain yang sudah bermain terlebih dahulu. Sedangkan di sisi lain Sriwijaya FC yang seharusnya sudah tidak memiliki beban karena sudah menjadi juara, baru melakukan satu kali pergantian pemain pelatih Kasar tadi karena sedang mengejar gol, sedangkan yang ada di bangku cadangan adalah pemain-pemain muda yang selama ini jarang sekali untuk dimainkan. Pelanggaran koin terhadap Zainal Arif. Ini adalah merupakan laga yang ke-13 bagi koin. Pemain asal Australia yang telah berusia 31 tahun. Masuk di putaran kedua, Michael James Coyne, pemain asal Australia yang ada di lini belakang. Kehadirannya memang menjadi sebuah faktor plus di putaran kedua karena semakin memperkokoh lini belakang dari Sriwijaya FC dan ikut membantu Sriwijaya meraih hasil 20 kali pertandingan tanpa terkalahkan sebelum akhirnya kalah dari Persija. Tekanan datang dari tuan rumah kali ini. Meski daerah pertahanan Sriwijaya FC, sebuah crossing. Pak Wira Putra sekaligus menjadi sentuhan pertama bagi Pak Wira Putra. Kembali crossing dari PSPS, terlalu jauh kali ini. Sebuah kesempatan yang disia-siakan oleh Apri Hadi. Hanya menghasilkan tendangan pojok bagi PSPS Pekanbaru, Ade Suhendra. Ali Kadafi dan peluang lainnya bagi PSPS Pekanbaru. Sayang sekali, sebuah kesempatan yang sangat terbuka dan lagi-lagi oleh Zainal Arif. Hanya beberapa meter di depan gawang Sriwijaya FC. Ya, sudah sangat terbuka posisi dari Zainal Arif. Menyambut umpan dari tendangan sudut yang diteruskan oleh Ali Kadafi tadi. Sayang sekali masih jauh melambung di atas mistar dari Rifki Mokodompit. Firman Utina. Masih unggul 1-0 PSPS atas SFC Sriwijaya FC. Hingga memasuki menit ke-78 di babak kedua. Atau masih tersisa kurang lebih 14 menit lagi dari waktu normal di babak kedua ini. Dan unggul tipis 1-0 tentunya tidak terlalu aman bagi PSPS Pekanbaru. Ini adalah merupakan
penampilan terakhir bagi PSPS di hadapan publik sendiri musim ini. Dan poin absolut, 3 poin penuh tentunya sangat penting artinya bagi mereka. Zainal Arif, masih ada Thierry Gattuso. Tepat sekali intercept yang dilakukan oleh Thierry Gattuso tadi. Karena Zainal Arif sudah bersiap untuk menyambut umpan dari Ali Kadafi. Pemain yang paling banyak mendapatkan peluang di pertandingan sore hari ini, Zainal Arif. Tapi baru bisa mencetak 1 gol. Wira Putra. Dan ini dia Kit Kayamba Gams. Tendangan keras dari sudut sempit dilepaskan oleh Kit Kayamba Gams. Masih melayang tipis di atas Mr. Gawang Vance. Ia memanfaatkan sedikit kelengahan dari para pemain belakang PSPS. Sebuah kontrol dada dan diakhiri dengan eksekusi sangat keras. Kalau tercipta gol akan menjadi sebuah gol yang indah karena kontrol yang dilakukan oleh Kit Kayamba tadi sangat akurat. Kelihatan kesal para pelatih dari PSPS Pekanbaru Mundari Karya karena ada sedikit kesalahan di lini belakang tadi yang membuat Kit Kayamba mendapatkan peluang. Lebih dekat ke penjaga gawang Rifki Mokodompit. Tekanan kembali datang dari tuan rumah. Langsung diarahkan ke April Hadi. Masih ada koin. Rifki Mokodompit kali ini. Wow. Nyaris saja blunder oleh penjaga gawang Sriwijaya FC. Rifki Mokodompit. Thierry Gattuso, pemain asal Kamerun. Bonario Astaman. Mahyadi Panggabean. Begitu mudahnya Sriwijaya FC kehilangan bola, Bung Erwin. Ya, sangat gampang untuk ditebak arah ataupun alur serangan yang dilakukan oleh pemain Sriwijaya FC. Sehingga berkali-kali bisa diintercept dengan tepat oleh pemain belakang dari PSPS. Bahkan seorang Zainal Arif harus ikut membantu pertahanan. Meskipun posisinya adalah seorang striker yang diplot sendirian di lini depan. Koin. Masih ada Ali Kadafi. Firman Utina kali ini. Terjatuh, kita lihat Firman Utina. Tampaknya wasit tidak melihat bahwa itu adalah merupakan pelanggaran. Siswanto juga lemah. Tendangan yang dilepaskan oleh Siswanto. Tidak terlalu telak kelihatannya mengenai kaki dari Siswanto karena bola yang tidak beraturan jatuhnya. Sehingga agak sulit bagi Siswanto untuk mengeksekusi bola dengan sempurna. Dalam laga sore ini, kita tidak melihat adanya sentuhan dari sang juara di kubu Sriwijaya FC. Koin. Kembali melepaskan umpan lambung ke sisi kanan pertahanan PSPS. Ade Suhendra. Ali Kadafi. Serangan balik dari PSPS Pekanbaru. Pak Wira Putra. Mampu melewati Bonario Astaman, Pak Wira Putra, Ali Kadafi. Bayang-bayang Muhammad Ridwan. Lepaskan crossing ke kotak penalti dan ini dia Zainal Arif. Ya. Tampaknya sudah berada pada posisi offside. Pergerakan Zainal Arif. Sejauh ini Zainal Arif telah memperoleh 5 peluang emas. Ya, sangat tipis, Bung. Ya, betul sekali.
Malah sepintas kelihatannya Zainal Arif masih berada dalam posisi onside karena masih ada Jamie Coyne di lini belakang. Kita benar-benar kehilangan sentuhan Sriwijaya FC. Bola yang biasa mengalir pendek dari kaki ke kaki tidak terlihat dalam penampilan mereka sore ini. Siswanto, Kit Kayamba Gams, Siswanto, Kit Kayamba Gams, Firman Utina, Siswanto, masih Firman Utina. Pelanggaran oleh Firman Utina. Protes Kit Kayamba Gams dan juga Thierry Gattuso. Ya, memang sedikit aneh keputusan dari wasit, Bung Erwin. Ya, ada sebuah dorongan. Betul sekali. Dan rasanya protes yang dilakukan oleh para pemain Sriwijaya FC tadi sedikit terimbas dari akumulasi rasa frustasi mereka karena tidak bisa mendapatkan banyak peluang, apalagi mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Ini dia salah satu kemampuan dari Kit Kayamba Gams dan sang playmaker Firman Utina, Thierry Gattuso. Masih tersisa kurang lebih 6 menit lagi dari waktu normal di babak kedua bagi kedua tim untuk bisa menciptakan gol. Mampukah PSPS Pekanbaru di hadapan publik sendiri bisa mempertahankan keunggulan mereka saat ini? Sekaligus menjauhkan posisi mereka dari zona degradasi di klasemen sementara Indonesia Super League. Atau justru sebaliknya, Sriwijaya FC mampu mencuri gol untuk bisa menyamakan kedudukan. Sekaligus memupus harapan PSPS Pekanbaru untuk bisa meraih poin penuh. Apabila PSPS Pekanbaru mampu mempertahankan keunggulan yang ada saat ini, maka dapat dipastikan poin mereka akan berubah menjadi 38. Sekaligus berada pada posisi ke-11 klasemen sementara. Dan ini dia Firman Utina. Wow, peluang kesekian kalinya bagi Sriwijaya FC masih gagal menciptakan gol. Dibuang saja tadi oleh Palwira Putra. Peluang lainnya bagi Sriwijaya FC. Pergantian pemain di kubu Sriwijaya. Masuk pemain muda Hairul Huda, ditarik keluar pemain senior Muhammad Ridwan. Ya, masuk menggantikan Ridwan, Hairul Huda yang baru berusia 23 tahun. Hanya menyisakan 5 menit tentu agak sulit bagi seorang pemain, apalagi pemain muda, untuk mengubah jalannya pertandingan. Ponario Astaman juga lemah penempatan bola dari Ponario Astaman. Koin kali ini. Lim Jusik. Umpan lambung ke kotak penalti jauh ke depan. Nyaris saja. Pemain yang baru saja masuk Hairul Huda. April Hadi. Mencoba mencari teman April Hadi. Umpan langsung diarahkan ke Ali Hadafi. Lemparan ke dalam bagi Sriwijaya. Mahyadi Panggabean, ini dia Ali Hadafi. Supardi. Ponario Astaman. Siswanto kali ini. Thierry Gattuso, peluang bagi Sriwijaya FC. Dan juga masih kandas. Supardi, sebuah tendangan spekulasi dari Supardi. Bola rebound yang nyaris dimaksimalkan oleh Kit Kayamba Gams.
Ya, Beruntung PSPS masih memiliki penjaga gawang yang sangat sigap. bertubi-tubi serangan dari Sriwijaya FC menjelang babak kedua ini berakhir. Sebuah tendangan dari jarak jauh oleh Supardi. Sebelumnya juga crossing dari Thierry Gattuso juga cukup membahayakan setelah disambar oleh Khairul Huda. Masih terus berupaya Sriwijaya FC untuk bisa menyamakan kedudukan. Firman Utina kehilangan ketajaman dalam laga sore ini atau dua laga terakhir Kate Kayamba Gams. Sebelumnya menghadapi Persija, Kate Kayamba juga gagal menciptakan gol dan tampaknya kubu tuan rumah kembali akan melakukan pergantian pemain. April Hadi, Lim Jusik, Supardi kali ini, Ponario Astaman, Thierry Gattuso ada di sana, masih mampu disapu dalam Rizal. Agus Cima berusaha dikejar Zainal Arif, masih ada Koin. Tekanan masih terus datang dari Sriwijaya FC. Ponario Astaman, Siswanto. Ini dia peluang bagi Sriwijaya. Sebuah perebutan bola atas yang masih mampu dimenangkan penjaga gawang Vance. Pemain asal Korea Selatan Lim Jusik, pemain bertahan yang juga naik hingga ke kotak penalti PSPS, masih belum mampu memberikan peluang bagi Sriwijaya FC. Praktis menguasai jalannya pertandingan hampir separuh lapangan para pemain Sriwijaya FC dalam usahanya untuk mengejar ketinggalan 1 gol di menit-menit akhir babak kedua ini. Ya, tampaknya Mundari Karya akan memasukkan pemain muda lainnya. Victory Yentra, pemain yang masih berusia 22 tahun, salah satu peluang bagi Sriwijaya. Perebutan bola atas antara Vance dan juga Lim Jusik masih mampu dimenangkan oleh penjaga gawang tim Askar Bertuah. Tersisa hanya 2 menit lagi. Tambahan waktu di penghujung babak kedua ini. Semakin dekat, Sriwijaya mendulang 3 poin penuh di hadapan publik sendiri. Dan juga semakin dekat menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi sang juara Sriwijaya FC. Ini dia, Victory Yentra. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-7 baginya. Pemain yang juga masih berusia 22 tahun. Ya, seorang striker yang digantikan oleh striker, hanya saja bedanya Zainal Arif berusia lebih senior, 31 tahun, digantikan oleh Victory Yendra, baru berumur 22 tahun. Ya, sebuah semangat dari sang senior Zainal Arif terhadap juniornya Victory Yendra. Sejauh ini Victory dalam 6 laga sebelumnya belum juga mampu menciptakan gol bagi PSPS. Dan tersisa beberapa detik lagi, PSPS Pekanbaru akan meraih poin penuh sekaligus menjauhkan posisi mereka dari zona degradasi pada laga terakhir di hadapan publik sendiri di musim ini.
atau laga yang ke-32 bagi mereka sebelum melakoni 2 laga away lainnya. Salah satunya menghadapi Delta Sidoarjo. Pertemuan antara PSPS Pekanbaru menghadapi Deltras nanti tentunya menjadi sebuah partai penutup yang sangat dramatis, mengingat kedua-duanya sangat membutuhkan poin untuk bisa benar-benar memastikan terhindar dari zona degradasi. Cenderung untuk bermain aman sekarang para pemain PSPS, membuang bola ke depan atau keluar lapangan untuk menghabiskan waktu. Semakin sulit bagi Sriwijaya untuk bisa menyamakan kedudukan. Iya, pelanggaran Kate Kayamba Gams. Sebuah protes dari Ora terhadap tindakan yang dilakukan Kate Kayamba Gams yang memang tampak semakin frustrasi. Ya, ada rasa frustasi tentu dari para pemain Sriwijaya FC karena berkali-kali gagal menyamakan skor, memanfaatkan peluang, termasuk Kit Kayamba Gams. Gagal menciptakan gol dalam 2 laga terakhir bagi Kate Kayamba Gams adalah sesuatu yang sangat tidak biasa. Dan akhirnya wasit Ahmad Suparman menyudahi jalannya derby Sumatera kali ini.